Silakan pendeta. Kita akan beribadah pada saat ini dan kita akan memulaikan acara ibadah kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Alce Rempen Pelealu. Silakan Tante Al. Di-unmute dulu, di-unmute ya. Ya, Silakan. sudah. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang surga, terpujilah namamu Tuhan, karena kasih setiamu selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, sehingga kami sudah bertemu lagi di Zoom dan di live stream ini ya Tuhan, karena berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami masing-masing. Saat ini Tuhan kami mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, di mana kami akan memulaikan ibadah kami untuk mengikuti pelajaran sekolah sahabat yang dibawakan oleh Pendeta Rantung. Biarlah Tuhan berkati acara ini agar supaya jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kepada Pendeta Stephen Rantung yang akan membawakan acara ini, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan beliau, agar supaya ia berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir Tuhan, agar supaya ini boleh jadi berkat kepada kami, dan kami boleh bagikan ini kepada siapa yang kami temukan agar supaya kami membagi berkat-berkat Tuhan yang kami sudah terima pada malam hari ini. Biarlah acara ini kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu, ampunkan segala dosa kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus yang sudah menjadi penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Tante Al. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang akan kita memasuki minggu yang ke-8. Ya, tidak terasa, kita pikir seakan-akan baru kita mulaikan saja waktu lalu ya, pembahasan tentang Yesaya ini, dan saat ini kita sudah lebih dari setengah pelajaran ini. Sangat menarik. Ya. Dan pada minggu ini sudah dimulaikan oleh Pendeta Muda Tulus. Saya berterima kasih, puji Tuhan, di Matwisdak memiliki Pendeta Muda Tulus yang selalu memulaikan dan juga sering memberikan kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan sudah dimulaikan bagaimana penghiburan untuk penghiburan yang Tuhan dapat berikan kepada umatnya. Hiburkanlah umatku, ya, hiburkanlah umatku, itu adalah judul kita sepanjang minggu ini. Dan dengan ayat yang sudah dibawakan lalu, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah itu Allahmu. Ya, lihatlah itu Allahmu. Jadi harus dikatakan bahwa keselamatan kita, penghiburan kita itu akan datang dari siapa? Dari Allah kita. Dan pada hari Minggu ini pelajaran kita tentang penghiburan untuk masa depan. Ya, cukup menarik, kita akan bahas sedikit ya. Penghiburan untuk masa depan. Nah, mari kita baca saja dulu ya. Dalam Yesaya 40 ayat 1-2 Allah menghiburkan umatnya. Masa penghukuman mereka telah berakhir. Hukuman apakah itu? Hukuman apa atau disiplin apa? Waktu lalu kita sudah bahas ya. Pada saat Allah menghukum kita itu dalam konteks dia mendisiplin. Supaya kita lurus. Seperti orang Manado bilang, supaya tatre istilahnya ya. Supaya kita lurus. Allah harus memberikan penghukumannya. Nah, tapi di sini kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 1-2 dikatakan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Jadi penghiburan itu dibawakan dengan apa? Supaya hati kita itu tenang. Kita minta untuk dihibur atau mencari hiburan oleh sebab hati yang gundah gulana. Jadi untuk mendapatkan ketenangan hati, kita mencari hiburan, ya itu seringkali. Tapi di sini dikatakan penghiburan itu datang dari Tuhan, ya. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala apa? Dosanya, ya. Menerima hukuman 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada begitu banyak jawaban untuk pertanyaan penghukuman telah berakhir ini. Hukuman apa itu ya? Ada hukuman yang dijalankan oleh Asyur. Jadi Tuhan dapat menggunakan Asyur
Ya, sebagai penghukuman supaya bangsa ini dapat didisiplin, supaya iman mereka itu mereka tahu, waduh berharap kepada Asyur rupanya tidak ada bukan merupakan jalan keluar yang terbaik. Jadi Allah menggunakan ya. Jadi ada hukuman yang dijalankan oleh Asyur sebagai tongkat amarah Allah, Yesaya 10. Di mana Allah membebaskan Yehuda dengan yang terjadi adalah penghukuman terakhir Allah membebaskan Yehuda dengan menghancurkan tentara Sanherib pada tahun 701 sebelum Masehi, Yesaya 37. Dalam satu malam 185.000 serdadu Asyur juga apa? Tewas seketika ya. Ada juga hukuman yang dijalankan oleh Babel yang Tuhan gunakan. Tuhan menggunakan Babel untuk menghukum umatnya supaya kembali, supaya mereka didisiplin dan dapat setia kembali. Yang menjarah, Babel menjarah semua harta benda rakyat Yehuda sebab Hizkia telah mempertontonkan kekayaannya kepada utusan dari Merodak Baladan. Yang kita sudah lihat dalam Yesaya pasal 39. Dan ada juga hukuman yang dilaksanakan oleh salah satu bangsa-bangsa di sekitar kerajaan Yehuda yang terhadapnya Yesaya menulis pekabaran dalam Yesaya 14 sampai dengan ayat Fatsal 14 sampai Fatsal 23. Sementara itu, meski Asyur atau bangsa Asyur disebutkan 43 kali dari Yesaya 7 sampai Yesaya 38 ayat 6, bangsa Asyur ini muncul hanya satu kali lagi di bagian akhir kitab Yesaya, di mana Yesaya 52 ayat 4 merujuk pada penindasan yang dilakukan oleh Mesir yang di masa lalu dan kemudian oleh Asyur. Dan pada bagian akhir dari Yesaya, pembebasan dari pembuangan di Babel juga disebutkan. Dan Kores orang Persia yang menaklukkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi, Kores juga yang membebaskan Yehuda dari pembuangan. Kita bisa baca dalam Yesaya 44 sampai 45 ayatnya yang ke-13. Yesaya dengan kata lain ya, Yesaya 1 sampai 39 menekankan berbagai peristiwa yang menuntun pada pembebasan dari Asyur di tahun 701 sebelum Masehi. Namun pada permulaan pasal 40, buku itu melompat 1,5 abad, 150 tahun kemudian, dari tahun 701 sampai kepada tahun 539, yaitu kepada apa? Permulaan pasal 40 melompat 150 tahun kepada kesudahan Babel pada tahun 539 di zaman Kores. Dan segera setelah itu bangsa Yehuda kemudian kembali ke Yerusalem. Nah, apakah tema kembali dari Babel yang dikaitkan dengan peristiwa terdahulu dalam Yesaya? Apa itu tema kembali dari Babel yang dikaitkan dengan peristiwa terdahulu? Jika demikian, peristiwa apakah itu? Peristiwa apakah itu? Nah, Yesaya 39, ya kita lihat sebelum Yesaya peristiwa apa, yaitu Yesaya 39 merupakan transisi ke pasal berikutnya, pasal 40 ya, dengan meramalkan penawanan ke Babel. Jadi sebelum Babel itu pasal 40 itu lompat 150 tahun dari pasal 39, tapi pasal 39 kita lihat apa yang terjadi ya. Pasal 39 pada saat itu Hizkia sakit, Merodak Baladan datang dari Babel, lalu gantinya dia memperkenalkan Tuhan, dia tunjukkan segala harta benda miliknya. Gantinya menunjukkan kemuliaan Tuhan ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi kemudian. Nah, 100 tahun kemudian Babel datang kembali ya. Jadi inilah yang terjadi ya. Sudah merupakan transisi kepada pasal berikutnya dengan meramalkan penawanan ke Babel. Paling sedikit bagi beberapa keturunan Hizkia kemudian. Lebih lanjut, pidato dari Yesaya 13, 14, dan 21 meramalkan kejatuhan Babel dan peluang kemerdekaan yang tercipta untuk umat Allah. Jadi Yesaya sudah memberikan apa? Sudah menyatakan itu Yesaya masih hidup jauh sebelum Babel berkuasa. Yesaya sudah mati pada saat itu. Tapi Yesaya memberikan firman Tuhan supaya umat-umat Tuhan di zaman yang saat itu masih zaman Asyur memperoleh apa? Kekuatan. Kamu akan menghadapi penawanan di Babel karena itulah yang Tuhan sudah katakan oleh sebab ketidaksetiaan Hizkia yang gantinya menunjukkan Tuhan tapi dia kemudian apa ya? Tapi dia kemudian menunjukkan gantinya hartanya dan lain sebagainya ya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan mereka ya dengan apa yang akan terjadi, yaitu pada satu saat sekalipun Babel yang akan menghukum mereka akan dihukum, dan mereka yang dihukum oleh Babel akan keluar dari hukuman dan kembali ke Yerusalem. Ada kemerdekaan bagi mereka.
Yesaya 14 ayat 1-4 katakan apa? Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Jadi penawanan di Babel menyebabkan mereka pulang kembali ke mana? Mereka berangkat ditawan di mana? Di Babilonia atau di Babel. Nah, kalau kita tahu Abraham itu adalah asalnya itu dari tanah Babel sesungguhnya, dari tanah daerah sekitar ya. Lalu kemudian Abraham keluar dari situ dan pergi ke Palestina. Jadi pada saat tidak setia, orang-orang Israel dikembalikan ke tanah ayah bundanya seperti lagu ya. Pulangkan aku ke ayah dan ibuku ya, karena ketidaksetiaan mereka. Mereka akan kembali dipulangkan ke Babel, tapi tidak akan berakhir lama-lama. Setelah mereka menunjukkan kesetiaan, mereka akan kembali lagi ke tanah Palestina ya. Jadi sekali lagi aku akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, di tanah Palestina yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Ya. Dengan kata lain Tuhan sudah nyatakan semua. Kenapa? Perhatikan. Ini pelajaran sahabat kita katakan apa? Perhatikan hubungan yang erat dengan Yesaya 40 ayat 1 dan 2, di mana Allah berjanji kepada umatnya, pasti ada akhir dari penderitaan mereka. Pasti ada akhir dari penderitaan mereka. Pasti ada akhir dari penderitaan mereka. Pasti ada akhir dari penderitaan saudara dan saya yang kita alami saat ini di dalam dunia. Nah, pertanyaan bagi kita, janji apakah yang terdapat dalam Alkitab tentang akhir dari penderitaan dan apakah maknanya bagi saudara dan saya? Meskipun kita menderita, meskipun Anda menderita saat ini. Apakah manfaat iman kita tanpa janji-janji itu? Mengapakah penting untuk selalu bergantung kepada janji-janji itu dan tidak peduli apapun kesulitan yang ada pada saat ini? Jadi kita akan selalu mengalami kesulitan di dalam dunia karena sudah penuh dengan dosa. Dengan dosa itu ada banyak penyakit, ada banyak hal-hal jahat yang orang dapat lakukan kepada kita. Kita sudah berbuat yang terbaik di tempat bekerja, tetapi bos ataupun teman sekerja mungkin iri atau apa sampai kita akan menderita dan lain sebagainya. Ada banyak hal, kita setia kepada Tuhan, tetapi pada hari Sabat kita dipaksa untuk bekerja, dan pada saat kita tidak mau bekerja, kita diusir, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal-hal yang akan terjadi. Tapi bagaimana dengan janji-janji Tuhan? Ya. Apakah kita mau berpegang kepada janji Tuhan? Nah inilah masalahnya ya. Kenapa? Karena seringkali yang terjadi pada saat kita menderita, kita ingin untuk mendapatkan penghiburan, comfort itu sekarang. Ya, kita ingin mendapatkan penghiburan itu, kelepasan itu sekarang, bukan nanti. Bukan nanti. Kita mau sekarang, kita hidup dalam dunia yang segala sesuatunya itu instan. Ya, segala sesuatunya instan. Nah, judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah hari ini adalah penghiburan untuk masa depan. Comfort for the future. Ya, comfort for the future. Arti daripada comfort itu adalah keadaan kenyamanan fisik atau kebebasan dari rasa sakit atau kendala. Kalau Anda Google arti kata comfort ya. Jadi kita mau nyaman fisik kita. Kita nggak mau duduk di tempat duduk yang keras. Kita mau duduk di tempat duduk yang kita bilang comfortable. Aduh nyaman duduknya, enak, nggak keras duduknya. Bebas daripada masalah fisik atau rasa sakit ataupun kendala-kendala. Jadi kita maunya nyamannya, kenyamanan kita, ya, penghiburan kita. Comfort itu maunya sekarang, comfortable car. Waduh, nggak mau kita mobil yang apa? Yang tua. Kenapa nggak comfortable? Kita maunya yang baru supaya comfortable, supaya pernya itu masih apa ya, lunak dan lain sebagainya. Atau arti daripada comfort itu adalah kelonggaran, ya, atau keredaan perasaan sedih atau tertekan dari seseorang. Kita seringkali kita tertekan, ada stres. Ya. Kita ingin dihibur. Apa yang kita lakukan? Waduh, kita kalau lagi stres, orang-orang dunia mungkin mereka minum-minum supaya hilang rasa stres mereka, perasaan sedih atau tertekan mereka minum. Wah, kita orang Advent mungkin kita nggak minum. Mungkin apa yang kita lakukan? Karena kalau kita nggak minum. Nah, ini yang sering kali terjadi adalah mungkin kita bukan minum, tapi ya kita ada yang istilah bahasa Inggris adalah comfort food. Mungkin ya.
Ada orang yang kalau lagi sedih, sambil dia nangis, dia mungkin sambil nonton TV, drama Korea yang sedih untuk menghibur hati atau apa drama lucu-lucu Korea dia apa? Dia sambil makan. Nah, itu istilahnya kita menghibur diri, menghilangkan perasaan sedih, stres saat ini, make it comfortable dan kita temani dengan comfort food. Ya. Jadi arti daripada comfort food menurut Cambridge Dictionary adalah tipe makanan yang orang makan pada saat mereka sedih ataupun saat mereka khawatir ya. Kadang-kadang makanan ini yang manis-manis atau ya, makanan yang kita makan waktu kita masih kecil ya, comfort food itu yang kita suka sejak dari kecil yang sudah sering kita makan dan sering kali ini tidak sehat. Ya, ya sering kali ini tidak sehat. Ya. If you call something comfort food menurut Collins Dictionary ya, if you call something comfort food, you mean it is enjoyable to eat and makes you feel happier. Jadi pada saat kita sedih, sakit hati, patah hati, ya kita makan supaya menghilangkan kesedihan kita mungkin sambil nangis gitu ya. Supaya kita pikir comfort food ini mau kita apa? Mau kita buat supaya kita senang kembali. Walaupun, although it may not be very good for your health. Walaupun mungkin makanan itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Tapi itulah kenapa kita lakukan. Karena we want the comfort now. We don't want the comfort untuk masa depan. Kita kalau lagi menderita, maunya sekarang kita supaya lepas daripada penderitaan. Kita mau dihibur sekarang. Kita mau dihibur sekarang. Kita orang-orang dunia menghibur diri dengan pergi nonton, bioskop atau minum dan lain sebagainya. Candu apa obat-obatan dan lain sebagainya supaya ada penghiburan sekarang. Tapi kenapa janji kita ini comfort for the future ya? Apa Tuhan tidak memberikan penghiburan for now ya? Masa sekarang, kenapa harus untuk masa depan ya? Kenapa tidak untuk masa nah, kita tahu tidak juga ya. Kenapa? Karena Tuhan juga dapat memberikan penghiburan, comfort itu saat ini juga. Ya. Mazmur 46 ayat 2, bahasa Inggrisnya Psalms 46 verse 1. Tapi bahasa Indonesia terus di ayat 2, bahasa Inggris di ayat 1 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bahasa Inggrisnya God is our refuge. Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. A very present help. Arti kata very present artinya apa? Pertolongan yang sekarang. Penolong dalam kesesakan sekarang. Itu sangat apa? Sangat terbukti. Jadi Allah dapat menolong kita apa? Sekarang. Bukan hanya untuk masa depan, tapi juga apa? Sekarang. Tapi nanti kita akan lihat ya apa implikasinya ya nanti dari berikutnya ya. Kita Mazmur 46 ayat 6. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Mazmur masih sama, Mazmur 46 ayat 6 ya. Kalau ada kegoncangan yang akan dialami seperti zaman Hizkia, digoncang dia oleh tentara Sanherib, tapi apa? Apa yang terjadi pada keesokan pagi? Mati 185.000 tentara daripada Hizkia. Dan ini mungkin salah satu penyebab Mazmur ini ditulis ya. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi saat ini Tuhan dapat apa? Berikan penghiburan kepada kita. Nggak perlu kita cari comfort food dengan kata lain ya. Mazmur sama seperti itu ya. Break of dawn, penolong itu akan tiba. Jadi Mazmur 90 ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Jadi di waktu pagi Tuhan dapat berikan apa? Penghiburan dengan firman Tuhan yang kita pelajari setiap pagi atau setiap malam. Kita setiap hari saat ini kita dapat apa? Dapat memiliki penghiburan. Dapat memiliki penghiburan ya. Tuhan tahu, tetapi ya Tuhan tahu kebutuhan kita hari ini, tetapi Tuhan tahu ada yang lebih penting. Karena walaupun mungkin Tuhan dapat memberikan kepada kita penghiburan hari ini, tapi mungkin setan mungkin bisa lebih apa ya? Lebih membuat hal-hal yang tidak sepertinya seakan-akan penghiburan itu tidak ada hari ini. Tapi mari kita lihat. Mari kita lihat bahwa Tuhan sanggup memberikan penghiburan hari ini, tapi ada yang lebih penting daripada hari ini.
Ada yang lebih penting daripada hari ini. Apa itu? Mari kita lihat ya. Konteksnya Matius 6 ayat 30 sampai 33 katakan apa? Jika demikian, Allah ayat sebelumnya ya. Matius 6 berbicara jangan kita khawatir tentang apa yang kita makan atau akan kita pakai. Ya bunga bakung saja didandani Tuhan lebih indah daripada baju kebesaran daripada Raja Salomo. Ya. Jadi dengan kata ayat 30 katakan apa? Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok apa? Rumput itu besok apa? Dibuang tapi hari ini saja yang dia akan hidup Allah mau dandani walaupun itu untuk kebutuhan hari ini. Ya, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Allah akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hari ini kalau Allah akan dandani kamu, walaupun mungkin besok kamu mati, kamu tidak perlu lagi didandani dengan kata lain ya. Allah mau seperti rumput yang hari ini bisa dia dandani, besok apa? Dibuang ke dalam api, Allah tetap bisa lakukan apa yang kita butuhkan hari ini. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi semua cari makanan, cari pakaian, semua orang sama lakukan yang sama. Tetapi Allah katakan apa? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Coba ini ayat penting sekali. Kenapa? Karena orang-orang lain tahu itu mereka pikir itu hanya mereka yang tahu dan mereka yang akan mengusahakan supaya mereka apa? Memenuhi kebutuhan mereka, makanan dan apa? Pakaian mereka. Orang-orang yang tidak mengenal Allah mereka tahu. Tapi pengetahuan itu hanya terbatas kepada diri mereka sendiri. Tetapi kita umat-umat Allah, Tuhan Allah katakan apa? Mereka apa? Tetapi kontras, ada kontras. Artinya kontras, orang dunia hanya tahu mereka sendiri yang tahu. Tapi kita apa yang kita tahu? Kita selain kita yang tahu, Bapa kita di surga juga tahu. Bapa di surga tahu kita perlu makanan, perlu pakaian. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan apa? Semuanya itu. Jadi bukan hanya kita yang tahu. Jangan Anda jangan khawatir. Aduh pendeta gimana ya? Saya malu nih mau bilang pendeta, tapi saya nggak ada lagi makanan dan baju pendeta ya gimana ini ya? Jangan Anda pikir ya hanya Anda yang tahu dan Anda merasa malu kalau orang lain mau tahu akan tahu tentang ketidakadaan yang Anda miliki. Bapa kita dikatakan apa? Bapa kita tahu. Aku tahu, Bapa di surga katakan, aku tahu dan aku tahu kamu memerlukan apa. Semuanya itu. Tetapi, ya, ini manusia tahu apa yang kebutuhan mereka, Bapa kita tahu juga apa kebutuhan kita, tetapi ada yang lebih penting daripada semua kebutuhan hari kita setiap hari. Ya. Yang lebih daripada orang dunia, yang lebih dari apa yang kita ketahui bahwa Bapa kita tahu, yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, tidak artinya kita bisa berpikir ya. Kita bisa berpikir oke lah, saya memerlukan pakaian, saya memerlukan makanan. Ya Bapak kita tahu, ya Bapak kita di surga tahu saya memerlukan itu. Ya. Tetapi pengetahuan itu kita mengetahui Bapa akan memberikan pakaian makanan itu masih belum masih belum cukup pengetahuan itu. Ya. Yang akan memberikan satu kepastian yang tidak dapat dielakkan, yang tidak akan memberikan kekhawatiran, yang tidak akan memberikan ketakutan adalah pada saat kita dekat dengan Allah, pada saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, berada di dalam kebenaran Allah, maka apa yang terjadi? Maka pengetahuan kita itu akan disil, dimeteraikan, dan ketakutan itu tidak akan ada kepada kita. Apa itu kebenaran? Kita sudah pelajari waktu lalu ya. Kita sudah pelajari waktu lalu Matius 5 berbicara tentang kebenaran Allah itu hati yang suci, hati yang murni, hati yang hati yang damai. Kenapa? Karena Allah bersama-sama dengan kita ya. Allah bersama-sama dengan kita ya. Mari kita lihat satu pelajaran yang menarik dapat kita lihat ya. Dari dari Ibrani 10 ayat 33 sampai 34, ada harta yang lebih baik daripada yang dapat kita miliki. Ya.
Ibrani 10:32-34 katakan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, sesudah kamu menerima Yesus, sesudah kamu dibaptis atau sesudah kita menerima Yesus ya, kamu banyak menderita. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Tuhan tahu itu dia. Rasul Paulus yang menulis kitab Ibrani juga tahu, makanya dia tuliskan ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Jadi kita juga menderita saat kita tahu orang lain menderita oleh sebab kebenaran. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Waduh, hebat sekali ya jaminan yang sudah dimiliki oleh orang-orang ya di zaman Rasul Paulus yang menderita oleh sebab kebenaran yang mereka miliki. Dirampas. Mereka tadinya dijanjikan untuk mendapatkan peninggalan ya, harta warisan, tapi begitu orang tua mengetahui, kamu kenapa jadi orang Kristen? Wah, diambil semua harta warisan ataupun disita harta-harta mereka oleh sebab mereka menerima kebenaran ya, pemerintah saat itu menerima. Jadi tapi kenapa di sini dikatakan waktu kamu menderita, waktu hartamu dirampas dalam perjuangan yang berat, kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kenapa? Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Kita sudah sering mempelajari harta dunia. Apa yang kita alami dunia itu tidak menetap sifatnya. Coba contohnya. Yesus tahu keadaan kesedihan Marta dan Maria pada saat saudara mereka Lazarus meninggal. Yesus bahkan menangis. Yesus bersimpati dan Yesus memenuhi kebutuhan mereka saat itu. Apa yang Yesus lakukan? Pada hari itu juga walaupun Yesus sudah menangis, dia menangis pun tentu saja karena dia tahu dosa itu telah menyebabkan manusia menderita ya, makanya dia juga menangis. Dia juga menangis karena melihat Marta dan Maria sedih, sahabat-sahabatnya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia hidupkan kembali Lazarus pada hari itu. Dia memberikan kelepasan, penghiburan pada hari itu kepada Maria dan Marta dan juga tentunya kepada Lazarus. Tapi apakah penghiburan hari itu menetap sifatnya? Kenapa saya harus bertanya ini? Kenapa? Oleh sebab di mana Lazarus saat ini? Dia sudah kembali berada dalam kuburan. Maria dan Marta saja sudah berada dalam kuburan saat ini. Ya. Jadi kehidupan yang Yesus berikan, kelepasan yang Yesus berikan pada saat itu, membantu mereka pada saat itu, ya, tetapi tidak apa? Tidak menetap sifatnya karena Lazarus kembali kita tahu mati lagi kemudian. Ya. Jadi ada yang lebih baik dan ada yang lebih apa? Menetap sifatnya yang dapat kita peroleh saat ini dan juga nantinya. Apa itu? Apa itu harta yang lebih baik yang dapat kita miliki hari ini dan juga kita akan miliki nantinya. Nah, Alkitab banyak berisi tentang harta-harta yang lebih baik itu ya. Yang membuat manusia di zaman Rasul Paulus pada saat kitab Ibrani ditulis itu apa? Bersukacita walaupun penderitaan mereka berat. Bersukacita walaupun harta mereka dirampas. Bersukacita walaupun mereka masih sakit kena ini dan itu dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan mereka bersukacita dalam penderitaan mereka? Ibrani 2 ayat 14-15 misalnya, salah satu, ada beberapa yang kita lihat ya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Pertama, kita memiliki harta yang lebih baik karena kita memiliki Yesus Kristus, Yesus yang sudah mati bagi kita, sehingga dengan jalan demikian Yesus berkuasa atas maut dan kita tidak perlu lagi apa? Kita tidak perlu lagi takut kepada maut. Ini kalimatnya kan. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Banyak umat manusia itu takut mati. Banyak umat manusia yang pada saat menjelang kematian sekalipun mereka akan berteriak kepada dokter. Dokter, saya tidak mau mati, saya tidak mau mati. Ya. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan harta, di sini katakan harta yang lebih baik, harta yang menetap sifatnya adalah kita tahu Yesus juga mati. Yesus juga mati tapi dia hidup kembali. Kita pun akan mati dan kalau kita mati di dalam Kristus, kita tidak perlu takut karena pada saat kita membuka mata kita, setelah kita mungkin menderita,
sakit ini dan sakit itu, tapi kita yakin pada saat kita membuka mata kita, kita akan melihat wajah Yesus. Kita akan melihat kembali wajah saudara-saudari kita yang sudah lebih dahulu Tuhan izinkan untuk beristirahat. Kita tidak perlu takut mati. Itulah harta yang lebih baik. Itulah harta yang permanen yang Tuhan sudah janjikan karena Yesus yang sudah berkuasa atas maut. Apalagi? Ibrani 10 ayat 13 katakan apa? Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Saat ini mungkin Anda akan apa? Akan Anda menderita ketidakadilan yang kita alami di tempat bekerja, di mana saja orang bertindak semena-mena. Jangan khawatir. Harta yang lebih baik apabila kita tahu sukacita Tuhan apa? Tuhan akan apa? Memberikan yang terbaik kepada kita dan kepada mereka. Ada penghukuman, ada penghakiman. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, kita memiliki Kristus yang sudah apa ya? Yang sudah mempersembahkan dirinya kepada Allah, sudah dengan kata lain, dosa-dosa kita telah ditanggungnya. Jadi jangan lagi kita menjadi beban kita. Aduh, pendeta, dosa saya begitu berat, nggak mungkin Tuhan akan terima ya. Nggak mungkin terima. Ini setan aja terus berbisik, kamu itu hopeless, kamu itu pecandu, kamu ini nggak ada harapan. Masa depanmu suram, madesu, masa depan suram. Tapi kalau kita tahu bahwa Yesus sudah mati supaya kita bisa hidup, maka itu akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia kita masa lalu. Kita tahu betul saya sudah berdosa, tapi Tuhan perbaharui saya, luruskan kembali jalan saya. Dan pada saat itu kita akan memiliki hati nurani saat ini yang bersih, disucikan dari perbuatan sia-sia kita masa yang lalu. Tapi bukan hanya masa lalu ya. Ibrani 7 ayat 25 katakan apa? Karena itu Yesus, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus saat ini menjadi pengantara bagi kita di surga. Mendengarkan doa-doa kita dan membawakannya kepada Bapa. Dan yang terakhir bisa kita lihat Ibrani 8. Ya, semuanya ini aja dari kitab Ibrani ya. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12 katakan apa? Pada saat kita ya, pada saat kita mengalami penderitaan, kita tetap dapat bersukacita karena kita memiliki harta yang lebih baik, harta yang menetap oleh sebab Allah. Oleh sebab apa? Karena kita dapat melihat Allah sebagai Allah kita. Aku akan, di sini dikatakan ayat 10. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka, ayat 11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar dan kecil akan mengenal aku. Kita mengenal Tuhan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kita memiliki hal yang lebih baik yang dapat kita miliki saat ini. Saat ini kita dapat miliki. Tetapi kalaupun seringkali kita berpikir, waduh saya sudah berbuat yang terbaik pendeta. Kenapa pada saat saya mau justru setia kepada Tuhan, setan itu lebih apa? Lebih serang saya. Saya sudah bahas waktu lalu ya di berapa kali saya pernah khotbahkan di Fisdak. Saya juga pada waktu diminta untuk bicara di Hope Channel Sekolah Sahabat School. Ya, saya bahas tentang apa ya? Pada saat kita mencoba untuk membuat revival, reformation dalam diri kita, membuat rumah kita itu teratur, bersih, rapi, 7 setan lain akan apa? Yang lebih jahat daripada setan yang pertama itu akan datang mencoba menghantam kita. Tetapi jangan kita pernah khawatir. Selalu isi dengan apa? Firman Tuhan, selalu isi dengan Roh Kudus hati kita. Maka kita akan memiliki harta yang lebih baik, harta yang lebih menetap, yang pasti akan menjadi bagian kita. Bukan hanya nantinya, tetapi juga dapat kita miliki saat ini. Tetapi yang pasti, marilah kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepada kita. Inilah yang dapat saya tambahkan pada saat ini. Dan saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan, silakan.
Ada pendeta-pendeta senior di sini yang dapat membantu saya. Ada, silakan. Ada Papi mungkin atau Om Rain, silakan. Oh, Saudara Didi, saya lihat ada ya di Zoom, silakan. Kalau ada tambahan, silakan. Ya, saya cuma mau kasih pengalaman yang saya dapati pada waktu semasa hidup saya ini sekarang. Yang jadi permasalahannya itu the timing, di waktu, waktu yang kita mau itu most of the time nggak sama dengan waktu yang Tuhan berikan. I understand waktu yang Tuhan berikan itu adalah waktu yang paling tepat. But kalau misalnya ini saya berdoa, Tuhan, saya mempunyai satu masalah, saya membutuhkan jawaban pada saat ini. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Inilah yang kita butuhkan, kesabaran menunggu akan jawabannya Tuhan. Ya, seringkali inilah yang menjadi masalah buat saya ya pribadi. Saya nggak tahu saudara-saudara sekalian. Saya pribadi saya rasakan bahwa saya membutuhkan jawaban, tapi kok kenapa Tuhan kasih waktunya itu lain, baru. Ini pengalaman saya baru. Sesudah Tuhan memberikan jawaban yang bukan waktunya saya, sesudah dijawab, saya baru lihat bahwa rupanya memang betul waktunya tepat sekali yang Tuhan kasih sama saya. Itu yang saya alami sampai saat ini. Saya berdoa, saya minta jawaban, saya pikir jawabannya itu akan diberikan waktunya saya. Tetapi rupanya waktunya Tuhan itu yang lebih tepat. Itulah apa yang saya bisa tambahkan. Terima kasih, terima kasih. Jadi terima kasih banyak Saudara Didi. Jadi waktu Tuhan ya seringkali itu yang lebih tepat, tapi ya kita tidak tahu. Dan dalam ketidaktahuan itulah sebabnya ya. Artinya segala kecemasan itu oleh sebab ketidaktahuan ya. Kita cemas, kita khawatir oleh sebab kita tidak tahu apa yang ada di depan kita kan. Tapi coba kita misalnya, kita dalam keadaan sakit, tapi kita tahu bahwa 5 tahun depan sakit ini akan hilang. Saat ini kita masih sakit, tapi jika kita sudah dapat artinya misalnya ini cuma kita sedang membayang-bayangkan saja ya. Kita membayang-bayangkan berimajinasi yang liar, boleh saya katakan ya. Dokter tahu saya sakit, tapi setelah dokter periksa DNA saya, dokter katakan, Pendeta Stephen Rantung, Anda memang sakit saat ini, tapi DNA berdasarkan hasil tes DNA Anda 5 tahun depan ini Anda pasti sehat. Misalnya ada yang seperti begitu, saya nggak tahu, saya pasti nggak ada seperti itu ya. Tapi misalnya kita ada satu kepastian yang dapat kita lihat bahwa 5 tahun mendatang, tahun 2026 saya yang saat ini sakit, tapi 2026 semua penyakit saya itu hilang. Apa yang akan terjadi dengan perasaan saya saat ini? Ya mungkin saya akan menghadapinya dengan apa? Lebih tenang. Karena saya tahu 5 tahun depan saya pasti semua penyakit saya saat ini akan akan hilang. Kalau misalnya 5 tahun depan kita tahu berandai-andai kembali. 5 tahun depan kita tahu bahwa ada orang yang akan memberikan warisan kepada kita. Misalnya dalam bahasa manusia ya, dalam keinginan manusia saat ini. $10 juta. Saat ini kita tidak punya pekerjaan atau apa. Apakah kita akan cemas kalau kita tahu 5 tahun mendatang kita akan dapat $10 juta? Tentunya tidak ya. Karena kita kita memiliki kepastian ada yang memang mungkin sudah ada kepastian yang mana itu akan dapat menjadi bagian kita. Tapi itulah masalahnya. Firman Tuhan ini sudah memberikan kepastian kepada kita semua. Jangan khawatir, janji-janji Tuhan sudah berikan semua. Tapi kenapa? Karena kita kita tidak mengenal siapa ini dokter yang bilang 5 tahun ke depan ini saya ini akan sembuh dari penyakit saya. Saya tidak tahu siapa orang yang akan memberikan $10 juta 5 tahun ke depan. Kita tidak yakin oleh sebab siapa yang mau percaya itu. Tapi kalau yang memberikan itu misalnya adalah Bill Gates atau siapa yang kaya dan lain sebagainya, 5 tahun depan saya akan berikan kamu $10 juta. Dan ini ada surat perjanjian ini. Power of attorney yang saya buat. Kalau itu sudah ada kita yakin. Nah, itu masalahnya kita kan. Kita sudah memiliki power of attorney.
power of attorney, apa yang akan terjadi kepada kita saat ini dan juga apa yang akan terjadi nanti sampai seterusnya, sampai kedatangan Yesus, sampai zaman kekekalan. Tetapi kita tidak pernah buka-buka itu power of attorney untuk melihat segala tulisan fine print di dalam power of attorney tersebut. Ya, dan kalau kita saja mengetahui, memiliki kekuatan ya dengan firman Tuhan, maka sekali lagi firman Tuhan sudah cukup jelas. Kita tidak perlu takut kalau kita mau mati sekalipun. Kenapa? Karena Tuhan sudah janjikan pada saat tanda dibunyikan, aku akan datang. Itulah apakah kita mengenal Dia yang sudah membuat janji-janji itu. Kalau kita belum mengenal Dia dengan dekat, maka tentunya kekhawatiran-kekhawatiran itu akan selalu mengisi hari-hari kita. Itu yang mungkin dapat saya tambahkan. Ada lagi mungkin poin-poin lainnya yang dapat ditambahkan. Silakan. Ketua Ridwan? Ketua Lalaki atau Ketua Tilaar, silakan. Jika ada. Om Rain? Pendeta Stephen sangat jelas. Cuma ada sedikit saja pengalaman saya. Ketika tante sakit sampai 8 bulan, dia dioperasi 7 jam. Lalu dibawa 2 jam lagi di recovery room baru sadar. Lalu selama 8 bulan itu menderita terus dan saya berdoa terus. Berdoa setiap hari, setiap saat. Kok belum sembuh? Lama sekali. Akhirnya ketika tante sembuh, saya sadar bahwa Tuhan sementara menguji iman saya. Mau bertahan atau mau stop berdoa. Ya, akhirnya saya mendapatkan satu perasaan, bukan saya perasaan, jaminan bahwa Tuhan kayak kadang-kadang ulur waktu, tetapi Tuhan sebenarnya menguji iman kita itu. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak. Baik, ada yang dari live stream, Dek? Mungkin tambahan atau pertanyaan, silakan, Dek. Dari live stream nggak ada, Pendeta. Oke, wah, kalau begitu dari Dede ini mungkin. Oh, Silakan. Dek. untuk menanggapi Om Didi, kita cuma ingat satu lagu yang diambil dari Yohanes 11, judulnya 4 Days Late. Oh ya. Yang intinya bahwa Maria bilang, Tuhan kenapa telat datang 4 hari telat datang. Kalau seandainya Tuhan datang 4 hari lalu, Lazarus pasti masih hidup katanya. Tetapi di ayat 4 dibilang, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Jadi ya, waktunya Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Sama seperti Om Didi bilang tadi. Amin, amin, amin. Jadi Tuhan dapat dimuliakan daripada umat-umatnya yang terlepas dari bencana. Tetapi Tuhan juga dimuliakan pada saat umat-umatnya tetap bertahan di dalam bencana sekalipun. Ya. Jadi kita dapat melihat Tuhan dalam segala suatu kemuliaan nama Tuhan, itulah yang menjadi the end ya, tujuan atau goal dari segala sesuatu yang Dia izinkan atau kita alami. Terima kasih. Baik. Ada satu silakan. Pertanyaan yang pendek aja pertanyaannya. Silakan. Kalau kita mempunyai masalah, misalnya contohnya nih, masalah financial, big financial, kita membutuhkan uang $15,000 karena saya mesti bayar hutang. Kita akan berdoa, Tuhan saya membutuhkan uang ini untuk bayar utang. Tapi kalau kita bilang, kalau kita ada utang $20, pernah nggak kita berdoa, Tuhan saya membutuhkan $20. Seringkali, kita menghadapi seperti peristiwa seperti ini. Masalah-masalah kecil kita tidak doakan minta sama Tuhan jawabannya, tapi masalah-masalah besar yang kita minta sama Tuhan. Itu yang seringkali saya hadapi. Pada waktu masalah kecil, saya berpikir saya bisa hadapi ini. Saya akan hadapi sendiri karena ini masalah kecil. Kalau minta $20 sama Tuhan mungkin kita gampang. Tapi kalau udah utangnya besar 10.000, mintain sama Tuhan. Kalau $20 saya ambilnya dari kantong. Itu aja sih saya punya tanggapan. Ya, oke. Thank you. Ya. Baik, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita dengan Tuhan, dengan semua tuntunan hikmat kebijaksanaan akal budi yang Tuhan berikan,
kita tidak akan pernah masuk ke dalam satu situasi di mana kita harus berdoa untuk membutuhkan $10.000 saat itu juga ya. Tuhan akan membantu kita sehingga kita dalam kebijaksanaan surga, kita akan dapat mengatur finances kita tentunya. Tapi tentu saja ada hal-hal emergency. Ada hal-hal emergency bukannya karena kita berhutang, karena kita foya-foya atau apa tentunya ya. Tapi ada hal-hal emergency, tapi saya percaya Tuhan akan dapat membuka jalan sekalipun untuk hal-hal yang emergency. Tapi kalau misalnya kita berhutang karena kita menghambur-hamburkan uang kita, kadang-kadang Tuhan tidak akan kasih $10.000 itu supaya kita dapat sadar ya, supaya tidak lagi menghamburkan resources yang seharusnya tidak dihamburkan. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bagian doa-doa kita. Ada mungkin hal-hal yang ingin disampaikan melalui doa. Biasanya kalau ya sudah lewat beberapa hari, jadi ada mungkin hal-hal yang saya lupa, silakan disampaikan kembali. Ada kira-kira yang ingin dari Zoom, silakan seperti biasa diangkat tangan. Oh. Papi, silakan, Pi. Oh, mau bilang besok kita mau. Oh iya. Sudah ada appointment untuk vaksinasi ya. Coba vaksinasi. Umur 82 apa masih bagus atau bagaimana? Ya. Doakan. Kita serahkan ke Tuhan ya. Thank Baik, you. terima kasih. Ada lagi saudara sekalian? Ya. Ada lagi yang melalui Zoom. Bagaimana melalui live stream, Dek? Ada, tolong dibawakan semua permohonan. Puji Tuhan, saudara ketua Lalaki sudah sembuh ya, ada sakit gigi saya tahu. Ya, kita akan terus berdoa supaya lebih sehat ini. Boleh. Terima kasih Pendeta atas doa-doa dari Pendeta Tulus juga sudah doakan, dan Ceci kemarin di gereja sudah semakin baik meskipun masih ada nyut-nyut sedikit di gigi. Mungkin karena masuk dingin itu. Iya. Dan tolong tetap doakan, dan juga Papi yang berulang tahun. Oh. Pada hari ini tanggal 14 Februari. Oh. Thank you Pendeta. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi saudara? Oke, silakan jika ada. Bagaimana melalui live stream, Dek? Ada beberapa ini pendeta dari live stream. Yang pertama dari Ibu Yeni Poluan, dia katakan bahwa hari Senin, Rabu, dan Jumat dia tidak bisa ikut kebaktian karena lagi cuci darah, jadi tolong didoakan. Oke. Lalu ada silent request dari keluarga Lalaki Senior juga. Tante Sin bilang Kevin sedang tidak enak badan, tolong didoakan. Oke. Ya. Lalu masih ada silent request dari Ibu Ike. Oke, terus ada lagi? Oh, dari Yola Senduk, pendeta. Katanya tolong doakan saya karena saat ini dalam terapi kesehatan karena mendapat stroke ringan. Oke. Yola Senduk ya. Saudari Yola Senduk. Dan yang terakhir dari Ibu Marta Lam Kandowangko, katanya tetap doakan anak-anak dan cucu yang belum mengenal kebenaran. Oke. Baik, terima kasih. Jika tidak ada lagi, mari kita saat ini bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami dapat memiliki satu kesempatan yang sangat indah untuk memuji dan membesarkan nama-Mu atas segala kasih setia-Mu yang sudah menjadi bagian kami, yang sudah menjadi bahagian umat-umat-Mu di zaman Yesaya, di zaman Raja Hizkia, dan juga telah menjadi bagian kami di saat ini sekalipun. Segala janji-janji kekuatan yang bukan hanya dapat kami miliki pada saat ini, tetapi khususnya pada saat kami tetap bersama-sama dengan Engkau, maka janji yang kekal, janji yang pasti untuk memiliki kehidupan yang damai bersama-sama dengan Engkau. Kehidupan yang tenang bersama-sama Engkau, yang tidak ada ketakutan di dalamnya. Oleh sebab Engkau mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Dan oleh sebab Engkau yang sudah memberikan kepada kami jaminan keselamatan bagi kami yang menerima Engkau sebagai Juru Selamat
pribadi kami, maka jaminan keselamatan itu akan membawa kami untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau saat ini, dan juga untuk nantinya bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar, begitu hebatnya kasih setiamu yang sudah menyertai kami. Banyak orang mungkin yang sudah merasakan kelemahan-kelemahan oleh sebab masalah-masalah kehidupan mereka saat ini, penyakit, ataupun hal-hal, masalah-masalah finansial dan lain sebagainya. Tetapi kami bersyukur Tuhan. Kami percaya dengan pembahasan firman Tuhan, dengan apa yang sudah tertulis di dalam firman-Mu, maka segala kelemahan-kelemahan tersebut Tuhan akan dihalaukan dan kekuatan surga sajalah yang akan menjadi bagian kami. Bantulah kami Tuhan, kuatkanlah kami agar kami selalu mencari penghiburan, comfort tersebut. Bukan dari hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, tetapi comfort tersebut yang Engkau berikan, itulah yang tetap, itulah yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang kami sudah pelajari pada saat ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan kembali datang. Kami datang dengan membawakan segala permohonan-permohonan kami. Dengan segala kerinduan-kerinduan kami untuk dapat kami serahkan. Tapi sebelumnya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan hamba secara pribadi, sehingga permohonan umat-umat Tuhan ini tidak akan terhalang. Jadikanlah kami kembali selalu menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan ingatkanlah kami untuk selalu berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Luruskanlah langkah kaki kami yang seringkali melangkah keluar dari jalan yang Engkau sudah ingin untuk kami lalui. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin terus berdoa bagi Ibu Tante Yeni Poluan Tuhan, yang dalam keadaan sakit saat ini di Colorado, cuci darah, yang dia sedang lakukan, dan kami berdoa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan selalu memberikan satu penghiburan, satu kepastian bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Penyertaan surga itu akan selalu memberikan damai dan kekuatan kepada Tante Yeni, sehingga dia akan selalu memiliki kedamaian surga. Dan jika tentunya kemurahan Tuhan dapat menjadi bagian, tidak ada yang mustahil tentunya dapat terjadi kepadanya. Kami juga berdoa bagi Bella, anaknya Tuhan, yang selalu menjaga Tante Yeni, agar kekuatan, damai, akal budi dari surga akan selalu juga menjadi bagiannya. Pada saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Yola Senduk yang dalam keadaan sakit, Saudari Yola Senduk. Kami berdoa Tuhan, kiranya jamahan surga akan selalu menjadi bagiannya. Jamahannya akan bukan hanya memberikan keringanan dari masalah fisik yang beliau alami, tetapi juga hal-hal kedamaian akan memberikan kekuatan kerohanian dan psikis yang dapat menjadi bagiannya. Kami juga datang berdoa Tuhan untuk membawakan ayah dan ibu hamba, papi dan mami yang pada besok hari akan mendapatkan vaksinasi yang pertama. Kiranya Tuhan akan menyertai, sehingga tidak ada efek-efek sampingan yang berbahaya yang akan mereka alami. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik, dan kami percaya Tuhan masih akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terus-menerus menjadi alat Tuhan, untuk menjadi kekuatan bagi bukan hanya kami sebagai anak-anak keluarga Rantung, tapi juga bagi seluruh umat Tuhan yang masih dapat dilayani oleh beliau. Terima kasih Tuhan, kami juga dapat datang membawakan silent request dari umat Tuhan. Kami ingin membawakan Ibu Marta Lam Kadowangko yang selalu ingin mendoakan keluarganya. Doakan Bapak Asang, anak-anak dan cucu-cucu agar mereka juga dapat dekat dengan Tuhan. Mereka juga dapat merasakan kedamaian, kebahagiaan seperti yang Ibu Marta alami pada saat dia selalu dekat dengan Tuhan, dengan selalu memiliki pertumbuhan iman oleh sebab pendengaran akan firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin Tuhan, yang selalu membawakan permohonan-permohonan pribadi mereka. Tante Sin doakan juga khususnya pada malam hari ini Kevin yang dalam keadaan tidak sehat. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, kesembuhan kepada Kevin, sehingga dia dapat kembali melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-harinya dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Om Yan yang pada hari ini, tepat pada hari ini berulang tahun. Tuhan, kami hanya dapat melihat penyertaan surga. Tuhan yang sudah menyertai beliau waktu beliau masih di Amerika, lalu kemudian dipulangkan di Indonesia dan kembali lagi ke Amerika. Dari segala sesuatu itu Tuhan, kami melihat satu pengalaman bersama-sama dengan Tuhan sajalah
yang telah menjadi bagian Om Yan dan Tante Sin, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kami ingin bersyukur bersama-sama dengan mereka. Dan kiranya penyertaan demi penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Om Yan dan Tante Sin. Menjadi bagian keluarga besar lelaki Soputan. Ketua Angli yang juga kiranya masalah kesehatannya akan berangsur-angsur semakin sembuh. Kiranya Tuhan akan terus menyertai beliau. Menyertai juga Lucy dengan jika ada isu-isu kesehatan, kiranya Tuhan akan terus juga memberikan kekuatan dan kesembuhan yang pasti kepada Lucy. Dan juga menjadi bagian keluarga besar Soputan di Indonesia yang selalu mendoakan keluarga mereka. Hamba-Mu juga ingin secara khusus mendoakan Eti Sumanti yang selalu mendoakan keluarganya, dan secara khusus ingin mendoakan Eti sendiri Tuhan. Biarlah damai sukacita surga akan selalu menjadi bagian Eti, sehingga dia akan selalu kuat, teguh di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga, dan juga doa-doa yang selalu disampaikan oleh Ibu Shane Laloan. Hamba-Mu ingin berdoa khususnya bagi Ibu Shane. Kiranya Tuhan akan selalu menjadi kekuatan, perisai bagi Ibu Shane, sehingga dia akan selalu dapat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang datang di dalam kehidupannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang selalu berbakti bersama-sama. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Santi Makarawung. Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan tahu tantangan-tantangan kehidupan yang Santi alami. Hamba-Mu ingin berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Santi. Hamba-Mu juga terus berdoa, kiranya Glory juga akan dapat selalu Tuhan kuatkan, Glory dan keluarga barunya. Dan dengan demikian keluarga ini Tuhan, Santi, Glory dan keluarganya akan selalu bersukacita dalam Tuhan. Hamba-Mu juga ingin mendoakan Ibu Jane, Asa, Tuhan, Sander. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, hikmat, akal budi, damai surga. Tuhan akan selalu membantu mereka dalam menghadapi Ibu Jane, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dia hadapi. Pergumulan-pergumulan yang Ibu Jane hadapi. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, kemenangan, dan damai akan selalu menjadi bagiannya. Kami juga berdoa bagi Tante Omi. Kiranya penyertaan surga akan juga selalu menjadi bagiannya. Kami berdoa juga bagi Ibu Abutan yang selalu bersama-sama dengan kami, yang selalu mendoakan keluarga mereka. Tuhan sertailah, dengarkanlah segala permohonan-permohonan mereka, sehingga damai surga akan selalu menjadi bagian keluarga besar Abutan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya yang sudah berbakti dengan permohonan-permohonan doa pribadi mereka, seperti Saudara Teron, Pendeta Bun Hok, dan juga Saudari Ike Lintang, Tuhan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan surga yang dapat terjadi kepada beliau, kepada Tirsa, dan apa yang dapat terjadi dalam kehidupan Tirsa. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai, membawakan kekuatan yang akan menjadi penuntun di dalam kehidupan Saudari Ike, Tirsa, dan keluarga besar mereka. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan dalam keadaan sakit. Ibu Erna selalu mendoakan keluarganya, Bapak Joni, suaminya, Bapak Novi. Dan kami juga berdoa bagi Saudara Alden Sihotang, kiranya kesembuhan surga dapat menjadi bagiannya. Kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Kami berdoa bagi Bapak Johan Tambun. Kami berdoa bagi Saudari Christine Rotin Sulu. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang berduka, seperti keluarga Pendeta Edi Sarmun Kartagi, Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Tante Ice, Tante Grice, dan anak-anak cucu-cucu di mana saja mereka berada. Kami berdoa bagi saudara keluarga dari Saudari Nita Pando. Kiranya penghiburan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kami berdoa bagi Saudara Daniel Sitanggang. Kuatkanlah anak Tuhan ini. Jangan lemahkan dia. Biarlah dia tetap memiliki kekuatan untuk berjuang setelah masalah stroke yang dia alami pada saat ini. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisda. Kami ingin berdoa khususnya bagi Pearson Sihotang. Kira ada masa mudanya di California saat ini, Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepadanya waktu lalu, dan kami percaya Tuhan akan menuntun kehidupan Pearson sehingga dia akan selalu dilindungi dan dapat selalu melaksanakan tugas-tugas kegiatan sehari-harinya tanpa ada masalah. Keluarga besar Sihotang tentunya akan bersukacita oleh sebab anak ini Tuhan akan selalu jaga. Kami percaya kebahagiaan surga akan selalu mengiringi Bapak Jaminten dan Ibu Ellen pada saat Pearson. Tuhan akan selalu lindungi. Kami juga berdoa bagi Laura Rumbai. Di masa mudanya Tuhan akan selalu menyertai Laura. Tuhan akan menyertai dia saat dia melakukan pekerjaannya sehari-hari. Lindungilah dia dari mara bahaya. Sertai dia sehingga akal budi, hikmat dari surga, kesabaran akan selalu menjadi bagian Laura. Dan dengan demikian sukacita bukan hanya akan menjadi bagian Laura, tapi menjadi bagian orang tuanya yang ada
di Indonesia dan juga saudaranya Matthew yang bersama-sama dengan Laura. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami dan jika ada yang kurang tentunya Tuhan, Engkau akan menyempurnakan Tuhan. Kami ingin bersyukur Tuhan karena kami percaya Engkau akan selalu menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama, pendeta-pendeta senior yang berbakti bersama-sama, Om Rain, Tante Evelyn yang berbakti sama-sama. Dan kami berdoa kiranya penyertaan ini, kebahagiaan ini, sukacita ini akan mengiringi kehidupan kami hari ini, saat ini, sampai Maranatha Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak saat ini dalam acara ibadah kita. Jangan lupa besok malam waktu Amerika kita akan kembali bertemu untuk membahas pelajaran yang semakin menarik. Dan kita akan bersama-sama kembali diberkati. Dan jika Anda diberkati saat ini, silakan di-share pekabaran malam hari ini kepada saudara-saudari kita, supaya berkat-berkat surga juga dapat menjadi bagian mereka. Sampai bertemu kembali, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.